Pak calon gubernur Kalimantan Selatan yaitu Pak Denny Indrayana yang dulu sebagai menteri wakil menteri hukum zaman Pak SBY. Oke. Saat ini dia sudah didukung 7 partai ya. 4 partai besar yaitu Gerindra, Partai Demokrat, terus kemudian P3 sama satunya Berkarya. Nah, terus saat ini karena programnya Pak Mek ini bisa dan sudah dibuktikan Pak Mek sudah ketemu sama pihak PDI yaitu Pak Sekjen Pak Hasto, dia tertarik gitu loh Pak. Iya, oke. Nah, makanya dia ingin lihat mainnya seperti apa supaya nanti Pak Denny ini bisa pakai programnya Pak Mek. Oke. Jadi yang pertama sebentar. Selama ini kan belum pernah ada mungkin kampanye yang uangnya bisa balik 100%, dana kampanye nggak ada, cuma kita. Karena kita ini menggabungkan antara politik sama bisnis, jadi politik bisnis. Ya kan? Ya, apa yang dilakukan nanti ke masyarakat adalah sekarang dengan adanya corona sudah nggak bisa ngumpulin massa. Wes tak mungkin lah Pak. Jadi bagaimana mungkin kalau kita melakukan ya ide-idenya aja, tapi bagaimana kalau idenya bisa dilakukan tanpa dia harus jadi gitu loh Pak. Jadi apa yang menyenangkan masyarakat, menyenangkan hati daripada rakyat adalah bagaimana bisa memberikan calon Pilkada ini bisa memberikan kayak rumah, ya kan, bagi fakir miskin yang nggak mampu. Lalu bagaimana bisa memberikan pendanaan yang hari ini perbankan lagi stop ya. Cooling down semua toh, perbankan bisa stop ya, ini kita bisa melakukan pendanaan itu. Lalu bagaimana bisa menangkan hati masyarakat. Kalau ini suatu calon belum jadi aja bisa memberikan ke pihaknya masyarakatnya, programnya luar biasa lah ya. Nah itu kan akan memenangkan, menyentuh kan. Nah itu yang kami tawarkan ya. Jadi basically program ini berjalan tanpa atau harus dia jadi pilkada. Luar biasanya di situ. Karena program ini kan gini Pak, tugasnya daripada nanti kami akan carikan tim. Tim itu akan tugasnya cari developer yang hari ini macet Pak. Macet secara bisnis kan banyak yang macet sekarang. Saya banyak teman-teman di Banjarmasin yang macet. Iya kan? Itu yang bisa kita alokasikan gitu loh Pak. Contoh programnya, bentar. Nah, itu yang macet-macet nanti kita take overin, ya kan? Take overin. Tetap brand ambassador adalah yang pilkada. Dia akan kasih saham di developer yang macet-macet itu, ya toh. Jadi otomatis itu kan jadi penghasilan sendiri, walaupun dia tidak jadi nanti. Yang dikasih saham saya maksudnya Pak calon ini? Iya, calonnya kami kasih saham. Pak Denny profesor ini ya? Iya, yang kita kasih saham. Yang kasih saham. Saham untuk properti nanti ya? Iya. Yang kita bangunkan. Iya. Jadi kita nggak ngomong 1-2 nih, mungkin kita ambil 5 atau 10 nanti kan. 10 perusahaan. Dananya dari kami. Tapi kami berikan saham. Karena Pak Denny kan jadi brand ambassadornya nanti di situ. Kayak gitu. Jadi kelebihan antara developer properti konvensional sama kami adalah, mungkin saya lihatin, nah ini Pak perbedaannya. Nah kalau Bapak lihat ini sebelah kiri merah ini adalah developer yang konvensional, artinya biasa pakai bunga, ya, pakai KPR, pakai cicilan, yang merah itu ya. Nah ini yang sebelah kanan itu adalah developer kami yang akan kami lemparkan nanti. 1% tanpa DP, tanpa bunga, selama 100 bulan langsung AJB. 100 bulan? Ya. Jadi mesin sama-sama propertinya 1 miliar. Kalau pakai in-house kan yang sebelah merah dibagi 24. Pakai KPR, pakai bunga. Tapi kalau kami enggak, cicilan 1% tanpa DP, tanpa bunga, lalu tanpa pakai KPR bank. Nah, ini berarti bukan untuk tipe 36 aja Pak ya? Untuk semua. Atas bisa ini. Yes. Jadi kita hari ini mau mendistract bisnisnya properti yang konvensional. Misi kami satu kok Pak, bangun Indonesia bebas riba.
Bapak tahu riba itu? Iya, tahu lah Pak. Itu yang digunakan oleh penguasa-penguasa Betul. gelap untuk menguasai manusia. Iya. Maka dari itu kami punya visi-misi bebasin semua agama, percaya itu Pak. Di situ. Betul, Pak, ya. Iya Pak. Jadi kami punya visi yang ya bagi kami bekerja sama dengan siapapun yang ingin bekerja sama sama kami. Jadi maksud saya ini karena musim pilkada gitu ya Pak ya. Jadi harus digandengkan dengan salah satu calon di sana gitu ya. Bagi kami sih nggak gandeng nggak apa-apa sih, terserah. Oh jadi walaupun saya misalnya kayak saya kan Banjarmasin nih Pak, Oh. Samarinda kan saya punya teman juga macet kan sekarang di dulu pengusaha properti sukses lah yang bangun perumahan mewah pertama di Samarinda itu dia, Ciputra masuk, Villa Tamara namanya. Tanah masih banyak di aset. Nah ini maksud saya pas kan orang kayak gini kan maksud Bapak. Iya. Bisa Ini kesempatan. digandeng ya Pak ya. Ini kesempatan. Betul. Di Tenggarong kemarin dia bikin 5 hektar macet juga Pak. Padahal view-nya di atas gunung. Nah, ini yang kita lawan Pak hari ini. Debt, utang riba itu yang buat orang jadi dibudak. Ini adalah perbudakan masa depan yang kita nggak bahas sadar, kita nggak paham gitu loh Pak. Nah ini yang kita lawan spesifiknya. Jadi kan kita basically, program kita Pak, selain pilkada, kita juga mentoring pemerintah, gubernur, wali kota, bupati. Kita mentoring, kita nggak ngenain biaya, kita bantu mereka melakukan ekonomi anti riba ini. Bukan cuma pilkada Pak, kita buka semua orang yang mau belajar. Saya punya murid-murid tersebar di seluruh Indonesia. Yang mau belajar silakan. Misalnya gini Pak, wali kota Banjarmasin misalnya mau bikin pabrik minum supaya PDAM Banjarmasin gitu ya, kan itu modal nih, supaya bisa dikonsumsi untuk masyarakat kasar ya kan, yang bisa diminum. Jadi nggak usah lagi beli merek-merek ya, Aqua, Ades itu bisa gitu begitu. Jadi gini Pak, untuk buat suatu perusahaan itu goalnya bukan cuma perusahaan dibangun hasilin produk. Kami enggak. Kami kalau mendanain perusahaan itu perusahaannya masuk, kami masuk dan itu harus siap di-go-public-in. Jadi untungnya perusahaan itu harus 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun minimal gitu. Kalau nggak 10 kali lipat kami nggak danain. Jadi bukan cuma untuk buka perusahaan untuk toko gitu loh Pak. Misalnya toko kelontong, pokoknya bisa melayani sekitarnya. Enggak. Kami mau perusahaan yang seperti Indomaret, Alfamaret. Bisa di-go-public-in. Kalau nggak bisa go-public-in percuma. Ini akan mati Pak. Buat apa mendanai bisnis yang model yang mati gitu loh. Contoh hari ini, Pak ini ada dibutuhkan ini pager Pak di Banjarmasin. Ini pasti ada banyak Pak pejabat-pejabat. Tapi bisa berkembang nggak? Tinggal zaman Pak. Iya. Nah, harus gitu Pak ya. Iya. Kita kan mau mendanai sampai go-public, kan nggak naik go-public nggak usah Pak, mending daripada capek-capek, ya kan? Jadi masalah dana Dari kami. unlimited Pak ya. Kami dananya adalah dari venture capital, dari Gojek, Tokopedia. Kalau Bapak lihat kan unlimited enggak Gojek, Tokopedia. Selama dia punya visi, dia akan didanai, Pak. Gitu. Oh, jadi kembali lagi ke masalah ini ya, untuk developer. Walaupun saya nggak menggandeng calon gubernur, wali kota, saya langsung ke teman-teman yang Nggak apa-apa, jadi muridnya Pak Didi. Jadi kami ini pemuritan, Pak. Saya muridin Pak Didi, ring 1 saya, Pak Didi muridin Anda di pemuritan terus. Kita mau bangun visi Indonesia bebas riba, itu kan jadi kita butuh Anda. Iya. Nah, gitu. 100 bulan berapa tahun ya? 8 tahun. 8 tahun 4 bulan. Mantap ya. Ya, jadi itu salah satunya. Lalu pengusaha juga kayak gitu. Apalagi ya Pak, maaf, kalau daerah Banjarmasin kan memang kebanyakan kita mayoritas Muslim ya, religius orangnya. Mereka nggak mau bawa bunga. Makanya mereka kepingin kalau ada developer, saya bayar 3 tahun nggak apa-apa asal nggak kena bunga gitu. Betul. Tapi walaupun adanya dinaikin gitu kan, tapi jangan bicara bunga kan gitu. Iya. Nah, itu yang terjadi Pak. Itu yang hari ini Indonesia kalau mau kaya, mau makmur, itu harus lepasi konsep sistem ekonomi yang lama itu. Dan Bapak tahu toh penguasa siapa? Amerika kan? Nah terus untuk pembangunannya nanti semua dihandle Kita. dari pihak Bapak. Iya. Si developer nggak usah. Nggak keluar. 1 sen pun nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kita minimal tanah harus clear, tanahnya developer, Iya. bukan tanah utangan. Betul. Kedua ada 20%.
yang dibangun. Kami yang danain 80%. Oh, maksudnya sudah ada yang dibangun 20%? Ya, supaya kita ini kan kita ini butuh mereka untuk jadi operator, Pak. Jadi ini kayak ini yang kami danain. Ini pengusaha yang kami danain, Pak. Ini pengusaha bebas riba. Saya dari CV Wisasko Pasuruan. Nah, kami alhamdulillah bisa kerjasama dengan Beli Bisnis ini dengan Pak Win ya. Saya sudah kirim material, kemudian saya kirimkan tanda terima surat jalannya. Nah, Beli Bisnis langsung bisa kirim ke saya untuk transfer dananya. Cukup dengan JPA saja udah ada ya. Ya, jadi Beli Bisnis punya program kalau kita bisa sampai 10M per bulan, ya otomatis setahun berarti 120M. Kita berharap akan yakin untuk berjual company-nya jadi minimal nilainya 120 miliar. Saya akan cerita seperti itu. Saya akan misalkan pekerjaan ini kita kerjasama bisa tambah lancar ya. Oke. Pak Taufik mungkin ada yang mau disampaikan ke Vendor Kapito hari ini. Pak Taufik semangatnya. Terima kasih kepada vendor kami Beli Bisnis ya, Beli Bisnis ini yang bisa membantu saya untuk membesarkan perusahaan saya tanpa adanya riba dan tanpa pinjam ke bank. Nah, tanpa jaminan lagi. Itu yang paling penting. Ya, jadi itu yang paling penting. Semoga kita berdua bisa tetap jaya. Terima kasih. Jadi jadi tanah harus clear dulu, Pak. Iya. Nanti kita ini, Pak. Ini contoh yang kami danain. Nah, ini yang kami danain 52 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan 20%. Dana yang dibutuhkan bangun kami 110 miliar. Dana untuk inject invoice trading. Jadi kenapa hari ini kami bisa kasih 1%, Pak? Ya, tak jelasin. 1% selama 100 bulan tanpa bunga, tanpa DP. Karena kami ada mesin dua uang. Satu mesin properti, kedua mesin trading invoice. Trading invoice itu yang kami mendanai UMKM yang hari ini nggak didanai bank. Nah, itu profitnya adalah 10% per bulan. Jadi kalau kami gabung, kaki kanan 10% per bulan, kaki kiri 1% per bulan, digabung. Jadi 11% dibagi 2, 5,5%. Paham ya? Nah, 5,5% kalau kami kalikan 100 berarti 550. Saya kasihkan rumah 100% kan enggak apa-apa, Pak. Tinggal 450. Paham ya, Pak ya? Nah, di situ. Jadi kami dengan programnya lebih untung, Pak. Ini Bapak kan lihat indikasi. Ini semua ada di internet, ada di YouTube, Bapak bisa lihat. Bapak bisa pelajari. Bapak jadi murid kita, Bapak kan tahu apa yang kami katakan ini, Pak. Di situ. Ya, oke. Ketiga, Pak. Ya, tadi kan satu developer, ya kan, properti. Kedua pengusaha tadi. Ketiga itu adalah yayasan. Kami punya program dengan Pak Hasto, 1 juta rumah bagi fakir miskin, gratis bagi fakir miskin. Jadi nanti atas nama yayasan. Jadi tinggal pihaknya calon Pikalda mencari yayasan agama, yayasan sosial, yayasan pendidikan, guru-guru. Bilang kalau Pak Pikalda ini dia punya program 1 juta rumah. Nanti yayasan kita koordinasikan dengan ambasadornya Pilkada. Kira-kira menang nggak, Pak? Ya, paham. Jadi sama Pak Hasto ini, Pak? Iya, sama Pak Hasto. PDP-nya apa sama Pak Hasto-nya? PDP-nya, Pak. Sama Pak Hasto langsung saya. Oh, enggak, maksudnya sama PDP ya ini programnya? Ya, PDP ya. Bagi saya itu open, Pak. Mau pakai apa? Ini Pak Hasto di sana. Ya. Mau pakai apa? DPRD, Gerindra, open saya. AHY juga saya juga. Bagi proses. Ya, tapi maksudnya anunya kemarin sama beliau idenya? Enggak sih, idenya dari kami. Oh. Beliau melihat ini suatu luar biasa untuk pemenangan 2024 kan. Negara aja hari ini tidak bisa ngasih rumah gratis. Kami bisa, Pak. Nah, ini saya ada pertanyaan. Kemarin kan sudah dijelaskan sama Mas Darwin. Pak Darwin. Nah, jadi berarti nanti kalau saya menggandeng salah satu calon wali kota atau gubernur Kalimantan Selatan gitu kan, berarti tugasnya mereka harus mencari apa tadi? Developer, yayasan gitu ya. Sama. Jadi yayasan
ya yayasan ini yang nanti mendata orang-orang yang Iya miskin. betul. Yang mau diberi per wilayah kan ada yayasan di Kalimantan, yayasan di Samarinda, yayasan. Terus 20% tetap si developer kan, Iya. yang bangun kita 80. Ya. Kan nanti ada RAP-nya. Nah nanti Pak yang membeli rumah tersebut para donatur ya Pak ya? Beda lagi, donatur itu nanti yayasan yang ngurus. Tapi nanti developer bukan dari kami yang nanti menjual. Konsepnya 1% selama 100 bulan tanpa DP, tanpa bunga. Nanti itu. Enggak, sebentar yang apa untuk membangun kan 80% uangnya dari kita ya, Ya, 20% developer. Nah, 20% itu bukan uang, dia bentuk tanah dan asetnya. Dia nggak keluar uang sama sekali. oh jadi Maksudnya asetnya dinilai 20%. Misalnya. dia tanah sudah clear gitu ya? Iya, Jadi nanti jual beli. asetnya itu semua dinilai 20% aja gitu? Iya. Ya, 20% 30% negosiasi nanti, Pak. Bisa 70-30, bisa 20-80, Oh, tergantung 90 asetnya ya? asetnya betul. Oke. Aset tanahnya ya? Iya, betul. Jadi yang bangun semua full kita? Iya. Misalnya kan di Banjarbaru nih, di Tipe 36 kan pasarnya kalau nggak 150, 160 juta nih. Hmm. Ya, kami itu jualnya 1% dari 160. 1.900.000 1.500.000 per bulan. tanpa DP subsidi, tanpa. tanpa DP, tanpa subsidi pemerintah, tanpa down payment. Terus nanti yang untuk fakir miskinnya gimana itu Pak? Ulang lagi, itu nanti kami bekerja sama yayasan, kita hibahkan rumahnya atas nama yayasan, bukan atas nama fakir miskin, Oh. supaya nggak dijual belikan, Pak. Oh jadi nanti rumah itu dihibahkan atas nama yayasan, misalnya yayasan Pondok Pesantren apa, gereja apa? Iya. Oh. Ya sekarang pondok pesantrennya ikut program kita, masuk nggak belani pilkadanya? Mati-matian, Tapi Pak. tetap nanti ini yang di maskotnya ya? Iya, ini Pak maskotnya. Paham ya, Pak ya? Salah berarti penjelasan sih yang. Gak apa-apa. Makanya perlu di Nah, makanya kan si Darwin bilang, loh, terus saya bilang kalau 80% dari pihak kita yang menanggung, nah terus kan rumah itu misalnya harganya 150 juta ya kan? Bapak nggak keluar biaya sama sekali. Saya cuma minta dana kampanye Bapak minimal separuh aja. Dan itu digunakan untuk buat tim sama promosi. Ngerti Pak? Full ke sana. Bapak nggak masuk ke developer, nggak masuk uangnya. Tapi Bapak tak kasih 3% nanti sahamnya. Oh gitu, yang masuk calonnya ya? Iya. Jadi kita minta dana kampanyenya mereka. Iya. Ya kan ini bagaimana Pak kita promosi kalau kita nggak ada dananya? Suruh 50% ya? 50% dari dananya. karena saya juga ada yang biasa Keseluruhan gitu. Paham ya Pak ya? Itu kalau untuk pilkada ya. Iya. Nah, tapi kalau yang untuk developer tadi langsung berhubungan sama developer sama juga ya. Sama aja Pak semua. Nah, pengajuan juga. Pengajuan juga. Ya maksud saya dia yang penting harus punya aset ya. Iya, betul. Iya. Clear lah asetnya. Konsumennya juga mau dengan mode pembayarannya ini gitu. Jadi dia duduk manis saja, misalnya saya punya aset 10 hektar tanah. Ya, jadi yang bangun kita full semua. Iya, Ya, betul. tapi perizinan kita yang ngurus, bukan tidak sini. Iya, maksudnya Sudah siap Pak Ya, perizinan. sudah siap semua. Kayak di Tenggarong kan nama saya 5 hektar itu sudah siap. Enggak, kita kan lebih yang dimaksudkan. Ya campur, Hmm. ada yang tipe 70, tipe 100. Nah, Rasanya sudah dibangun 5, baru pokoknya 2 yang macet. Kadang-kadang kan yang ini juga sepi. iya. Konsumennya itu Pak. Sekarang ini kan peminatnya yang susah. Tapi kalau Iya makanya kalau harganya 1% per bulan kan lain ya, Pak. kalau 1% ini Ya royokan dong Pak, pasti Pak, betul nggak? berani banget. Iya. Iya. Ya, kalau orang pegawai negeri kan sudah lihat Pak ya, gajinya ya kan, bisa Betul. di rumah tipe 36, wah Nah. gaji itu cuma 45 5 juta lah. ya kan, sudah berani lah dia kan. Iya. Iya. Tiap bulan. Pak Abri ya kan, guru-guru Betul. gitu kan. Ya kalau dipotong gaji. Betul. Itu maksudnya kan sudah kelihatan wah aku nyicil rumah cuma segini aja, nggak aku sisihkan gitu. Ya paham ya Pak ya jadi ya. Jadi pihaknya calon kepala daerah nggak keluar duit sama sekali kok. Kami yang full funded, nanti developernya semua dia cuma dana kampanye aja. Dan dengan memberikan minimal 50% itu kami akan memproteksi kalau ada calon yang lain kami nggak tunjuk. Jadi supaya fokus. Satu Satu aja. Gitu, nggak banyak calon. Iya. Kalau si Profesor Denny ini maaf aja Pak, memang
satu-satunya kali di Indonesia yang nggak pakai duit. Karena dia pertama ngomong sama ketua Gerindra, ketua Demokrat di Kalsel kan, saya ini ya pengacara aja kan, Profesor Bini. Saya nggak doang maju, kebetulan kan Gerindra ini pos batubara aja gitu. Ya kalau sampean mau dukung saya, monggo. Ya kan, saya akan merubah Kalsel juga lebih baik. Awalnya saya dia udah uang berapa kamu katanya? 5M juga nggak apa-apa lah untuk saksi apa biaya logistik kan. Saya nggak ada uang Pak Haji segitu belum. Ya akhirnya kan mereka menghadap SBY kan. Dia karena dia ini bekas wakilnya Iya, menterinya dia. Ya nggak boleh lah, nggak ada mahar. Ada Prabowo kan dia bekas jadi anunya pengacaranya Prabowo kan waktu dia kan. Tahu juga. Ya akhirnya Prabowo